Yang rutin di setiap hari Senin. Hari ini pada tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah atau 27 Juli 2020, bertepatan di SMP Imam Ibnu Hajar, bersama Al-Ustadz kita Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, ia akan membedah kitab Saidul Khatir dengan tema nasib hidupmu bergantung pada amalanmu. Ini sekedar info, kami dari Islamic Center Imam Ibnu Hajar menerima dan menyalurkan hewan kurban. Silakan pada para pemirsa yang ingin menyalurkan hewan kurban bisa melalui panitia langsung, panitia yang ada di Ibnu Hajar. Dan insya Allah pada siang hari ini juga kita akan mengadakan webinar dengan tema ibadah kurban menjadi pahala terbaik di masa pandemi. Insya Allah akan jadi narasumber adalah Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin sebagai pembina IHBS, dan juga Syamsul Ma'arif sebagai Direktur Kesmafes Disjen Kementerian RI, dan Abi Fatihah dari Pedalaman Papua. Jadi silakan para hadirin yang ingin bergabung di webinar bisa diikuti pada hari ini pukul 13 sampai 15. Alhamdulillah, Ustadz kita Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah sudah siap memberikan materi pada pagi hari ini. Dimohon kepada seluruh pemirsa mempersiapkan alat tulisnya, mencatat apa yang disampaikan Al-Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepada Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin yang berbahagia, dan seluruh pemirsa TV-TV Islam, TV-TV Ahlus Sunnah di mana saja antum relay. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita pada pagi hari ini, sehingga Allah berikan keberkahan, kebaikan, dan juga tambahan kebaikan pada setiap saat. Taib. Kali ini kita kembali mengupas kitab Saidul Khatir karya Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala,
yang wafat pada tahun 597 Hijriah. Beliau menegaskan pada pasal yang berikutnya setelah kita membahas tentang bagaimana hasad di antara para ulama ahli ilmu, maka beliau mengupas qala al-musannif rahimahullahu ta'ala man ahabba tasfiyatal ahwal, barang siapa yang menginginkan bersihnya kondisi keadaan nasib, falyajtahid fi tasfiyatil a'mal, maka hendaknya bersungguh-sungguh di dalam membersihkan amal. Sehingga di sini kita berikan judul nasibmu bergantung pada amalmu. Yang itu termasuk nasib profesi kita, nasib usaha kita, nasib rezeki kita, nasib dunia kita dan akhirat kita, termasuk jannah. Ya. Karena pada umumnya Allah menegaskan fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang berusaha dengan berbagai macam ketaatan dan ketakwaan. Jadi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan kepada kebaikan, kebenaran dan surga al-jannah. Tapi sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhil, ya, usaha-usahanya buruk, usaha-usahanya menuju kepada kemaksiatan dan pelanggaran, maka wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usrah. Intinya kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu itu berhutang pasti dibayar. Pasti dibayar. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan perbuatan. Kalau kita suka memfitnah orang, kita akan mendapatkan balasan fitnah. Kalau kita suka ghibah menggunjing orang, maka kita akan mendapatkan balasan gunjingan itu. Tapi sebaliknya kalau kita rajin sedekah, kita juga mendapatkan balasan sedekah itu. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kita usahanya mengajak kepada kemungkaran, kekufuran, kebid'ahan, kita juga akan mendapatkan balasannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi dari surat Al-Jin ayat 16. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Yaitu, ya. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu bukan hanya didapat nanti di akhirat. Ganjaran itu bukan hanya kita rasakan nanti di surga. Akan tetapi di dunia Allah mengatakan wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Siapa yang istiqamah di atas at-tariqah, yang dimaksudkan adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, tariqatul haqqi wal imani wal huda. Jalan kebenaran, keimanan dan hidayah. La asqaynahum ma'an ghadaqa. Allah berikan balasan, rizkinya lancar, airnya mengalir deras, tanamannya subur. Ladang-ladangnya membuahkan satu buah-buahan, biji-bijian dan tanaman yang segar dan melimpah. Ya. Karena kata
Fakhrul Razi, langit dan bumi itu seperti ayahanda, ya, dan ibunda, ya, seperti suami istri. Dari situ kita bisa mengambil berbagai macam kemanfaatan, termasuk lahirnya anak-anak yang soleh. Kalau langitnya berkah, buminya berkah, maka insya Allah. Dan itu syaratnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu. Jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna, lihat, al-jaza'u min jinsil amal. Ketika usaha yang dilakukan orang itu kebaikan, kebenaran, iman, taqwa, maka yang ada adalah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkahan dari atas langit dan saya keluarkan keberkahan dari dalam bumi. Allahu Akbar. Makanya sama juga senilai wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya. Kalau mereka itu istiqamah di atas jalan al-haq wal iman wal hidayah, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, suluqut siratil mustaqim, menempuh jalan siratal mustaqim, yang tidak lain jalannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaitu jalannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan satu ungkapan air? Karena air adalah sumber kehidupan. Air adalah ungkapan dari kebaikan rizki dari langit dan menuju bumi, menumbuhkan tumbuhan yang akhirnya terjadi pergerakan hidup. Berawal dari pertanian yang sukses, maka gerak ekonomi akan hidup. Berawal dari gembala yang kambing-kambing, sapi-sapi, unta-unta mendapatkan rumput-rumput yang segar dari situ, maka akan terjadi pergerakan ekonomi ke kota-kota. Dari situ akan terjadi perdagangan yang cukup lancar. Dari situ terjadi pemerataan ekonomi antara kota dan desa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ungkapkan wa allaw istaqamu 'ala tariqah. Sehingga Allahu Akbar, ya, Rasulullah SAW ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, katakan sesuatu di Islam ini, setelah itu saya tidak akan bertanya kepada siapapun setelahmu tentang Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, qul amantu billahi thumma istaqim. Istiqamahlah merupakan ranking agama yang paling tertinggi. Istiqamah akan melahirkan banyak kebaikan dunia dan akhirat. Istiqamah itulah ciri daripada karakter utama daripada waliullah. Makanya Abu Ali Ar-Rawabadi mengatakan, kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Carilah kamu istiqamah, jangan kamu mencari karamah. Karena dirimu penasaran dengan karamah, tapi Allah menuntut kamu istiqamah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu faedah daripada istiqamah, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah kemudian istiqamah, maka turunlah malaikat yang memberikan pesan alla takhafu. Khauf itu adalah ungkapan akan ketakutan menghadapi masa depan. Al-huzn kekundahan karena memikirkan masa lalu. Nah, orang yang istiqamah, waliullah, mereka-mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun, tidak akan pernah dibikin stres gundah dengan perkara-perkara yang berlalu dan khawatir dengan masa depannya. Karena selagi orang itu sudah menjadi penghuni surga, apa yang harus dikhawatirkan? Selagi orang itu menempuh jalan yang baik, sedih dapat pahala, senang dapat juga pahala. Karena seorang mukmin itu hanya di antara salah satu di antara tiga hal. Ketika mendapatkan nikmat, syukur, dapat pahala. Ketika mendapatkan musibah, sabar, mendapatkan pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Saya itu heran terhadap urusan mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusannya itu baik. In asabathu syarra'u wa in asabathu sarra'u fasyakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u fasabara fakana khairan lahu. Jika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, maka itu baik buatnya. Dan bila dia mendapatkan guncangan musibah, kemudian dia sabar, baik juga buatnya. Maka ini adalah sifat daripada orang-orang yang istiqamah. Setelah mengatakan kul amantu billahi thumma istaqim tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, di surga, di akhirat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kata Abu Bakar radhiyallahu an yang dimaksudkan istiqamah, ya, setelah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu ay la tusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna billahi syai'a ay la yaltafituna ila syirki, tidak berpaling kepada kesyirikan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itulah orang-orang yang istiqamah di atas tauhid. Itulah orang-orang yang memegang la ilaha illallah sampai meninggal dunia, yang akhirnya dia keluar dari dunia membawa kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Mereka yang menjalankan la ilaha illallah bersama konsekuensinya dan syaratnya, mereka sangat memahami makna la ilaha illallah, kemudian dijalankan di dalam kehidupannya. Dia sudah menafikan seluruh Tuhan selain Allah. Dia tidak akan bakal mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah, dan hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan diikrarkan setiap pagi sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga la ilaha illallah menghantarkan kepada pemahaman tidak juga mengakui tata cara untuk menyembah Allah kecuali tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Itu makna Muhammadur Rasulullah. Berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
tidak ada orang yang paling berhak diikuti di dalam cara menyembah Allah kecuali tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu gambaran istiqamah, satu gambaran di mana wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah, tariqatul haqqi wal imani wal hidayah, as-suluk atau suluku siratil mustaqim, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, maka Allah akan berikan la asqainahum ma'an qadaqa. Yakinlah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, Kemah Ripah Lojinawi tentrem Totora Harjo, itu yakinlah karena difaktori oleh keimanan, ketakwaan penduduk negeri itu. Ketika kita maksiat, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita sekarang melakukan berbagai macam pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa yang menimpa musibah kepada kalian itu akibat dari ulah tangan kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Makanya fa innar rajula la yuhramu minar rizqi li dhanbin yusibuh. Ada seorang yang dihalangi rezekinya oleh Allah karena dosa yang dia lakukan. Makanya di sini Imam Ibnul Jauzi menurunkan beberapa hadis yang kita sayangkan hadisnya ini adalah dhaif. Di antaranya al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah punah. Wal ismu la yunsa. Dosa itu tidak akan pernah terlupakan. Sekali digores, sekali itu tidak akan bisa dihapus kecuali dengan taubat dan nasuhah. Wad-dayyanu la yanam. Orang yang punya utang itu tidak pernah tidur. Atau wad-dayyan, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dayyan muhasib la yanam, tidak tidur. Wa kama tadinu tudan. Ya, sebagaimana kamu mengerjakan segala sesuatu pasti kebayar. Tapi sayang ini adalah hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan pegangan. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam Musannafnya dan Imam Al-Baihaqi di dalam Az-Zuhud. Begitu juga hadis law anna ibadi ata'uni la suqtuhumul matar bil lail. Kalau seandainya seorang hamba itu melakukan ketaatan kepadaku, aku akan giring hujan itu pada malam hari. Wa tala'tu 'alaihim asy-syamsu bin nahar, saya akan tampakkan matahari di siang hari. Walam usmi'uhum sawtar ra'di, saya tidak akan perdengarkan suara petir. Ya, ini semua hadisnya dhaif. Sebaiknya kita menggunakan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ya ibadi, tafarragh li'ibadati. Wahai hambaku, kata Allah di dalam hadis qudsi, ya ibadi, tafarragh li'ibadati. Fokuslah kamu ibadah kepadaku. Amla'u sadruka ghina, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, dan aku akan tutupi kemiskinan kamu. Dan ini sejalan dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya ikhwan, nasib kita itu di tangan Allah. Ubun-ubun kita semuanya, nasiyati biyadik, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua rezeki makhluk ini, yang besar dan yang kecil, termasuk semut, termasuk hewan-hewan yang kita tidak bisa lihat, makhluk yang kita tidak bisa lihat, macam seperti virus corona, Allah berikan rizkinya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, lan yakhruja ahadun minad dunya hatta yustakmala rizkuhu. Tidaklah ada seorang yang keluar dari dunia ini, pasti Allah penuhi rizkinya. Tinggal kita bagaimana berusaha dengan gigih, mencari rizki dengan kerja keras,
ditempuhnya dengan cara ulet, kita sikapi dengan amanah, ya, insya Allah semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan takaran-takarannya. Karena nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Oke, kita lanjutkan. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani, man saffa sufiya lahu. Siapa yang bersih lakunya, maka Allah akan bersihkan juga keadaannya, nasibnya, kehidupannya. Wa man kaddara, siapa yang mengeruhkan, ibarat sekarang kita punya air segelas, kita bersihkan, air itu akan bersih. Kita campur dengan kotoran-kotoran, tinta umpamanya, juga akan keruh. Quddira alaihi, Allah akan keruhkan. Wa man ahsana fi lailihi kufiya fi naharihi. Barang siapa yang melakukan kebaikan di malamnya, Allah akan balas kebaikan di siangnya. Wa man ahsana fi naharihi, siapa yang melakukan kebaikan di siangnya, kufi'a fi lailihi, Allah akan berikan balasan kebaikan di malamnya. Coba, pernahkah Anda mendengarkan hadis Rasulullah yang sangat indah, menunjukkan rahmat dan rahmahnya Allah? Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Allah membuka tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. 24 jam Allah la yanamu wala, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yanam, ya, la, di dalam firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha la yanam wala yanbaghi ay yanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur dan tidak patut untuk tidur. Membuka tangannya, membuka berbagai macam kebaikannya, rahmatnya. Dan ini bukan tafsir ta'wil daripada tangan, ya, jangan salah faham. Tangan adalah tangan, tidak bisa ditakwil dengan cara yang lainnya seperti versi Jahmiyah dan yang lainnya. Coba bayangkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, dosa, jangan kamu putus asa terhadap rahmatku. Rahmat Allah itu melimpah, rahmat Allah itu luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku melampaui murkaku. Realitanya, contohnya subhanallah, kita melakukan kesalahan 70 tahun umpamanya, Allah hapuskan dengan taubat hanya sehari. Dan kebaikan kita yang hanya sehari tidak akan bakal terhapus karena kemaksiatan yang kita lakukan pada waktu yang panjang 70-80 tahun. Bukankah itu rahmat? Kecuali syirik. Karena kalau syirik, kufur, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dengan demikian, mari kita semangat untuk terus berpacu berkiprah, berbuat kebaikan. Wa kana syaikhun yaduru fil majalis, seorang berkeliling di majlis, wa yaqulu, dan mengatakan, man sarrahu an taduma lahul afiyah falyattaqillah. Subhanallah. Barang siapa yang ingin diberikan oleh Allah kelanggengan dalam kesehatan, sehat walafiat, maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Takwa adalah puncak karir keagamaan. Makanya hasil puasa adalah takwa. Dan orang ketika menyembah Allah juga, ya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya Al-Hasanul Basri ketika ditanya, wahai imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Maka Al-Hasanul Basri menjawab, kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai akan memuliakan, dan bila membenci dia tidak akan menzaliminya.
Begitulah dahsyatnya takwa. Takwa menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dimanapun kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah. Wa kana al-Fudail bin Iyad yaqul, Fudail bin Iyad mengatakan, inni la'asillaha, saya sungguh bermaksiat kepada Allah. Fa'alifu dzalika, maksiat itu tak aku sadari, ternyata aku ketahui dari tingkahnya kendaraan saya dan tingkahnya budak-budak saya yang sulit untuk diatur. Kenapa sekarang ini pembantu kita, karyawan kita, dan berbagai macam orang-orang yang di sekitar kita bertingkah, ternyata salahkan kepada diri antum sendiri. Koreksi terhadap diri antum sendiri. Karena wa'alam waffaqakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Annahu la yuhissu bidarbatin mubannajun. Betul, Masya Allah. Kata Imam Ibnul Jauzi, ternyata di zamannya kedokteran anestesi itu sudah sangat maju. Kata beliau, ketahuilah orang yang sedang dibius itu tidak akan merasakan pukulan sama sekali. Karena badannya sudah kebal. Mubannajun itu adalah orang yang dibius, orang yang dianestesi, ya. Wa innama ya'rifu ziyadata minan nuqsani al-muhasibu li nafsi, karena orang yang mengetahui lebih kurang lebih pada dirinya adalah orang yang muhasabah, yang mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang hanya bisa mengoreksi orang lain akan sulit membaca aib dan kesalahan yang ada pada dirinya. Makanya di antara 10 perkara yang menyebabkan kematian hati seseorang, kata Ibrahim Adham, adalah kamu lebih jeli terhadap kesalahan orang lain, melupakan kesalahan kamu sendiri. Kita sering membaca kesalahan orang yang lain yang biasa-biasa aja, pada kecil, bahkan kecil, tapi kesalahan besar ada pada diri kita, kita tidak rasakan. Kita sering menuduh orang zalim, sementara kezaliman itu ada pada diri kita. Kita sering mengumbar berbagai macam aib, orang tersebut kurang baik, kurang ini, ternyata keburukan, ketidakbaikan itu ada pada diri kita. Bukankah kita itu orang yang culas? Bukankah ketika kita memiliki kezaliman di dalam diri kita, kemudian menuduh orang zalim, kita dengan sendirinya melakukan kezaliman? Wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Sesungguhnya orang yang mengetahui kurang lebih kurang dirinya adalah orang yang menghisab dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Wazinu qabla an tuzanu, timbang-timbanglah sebelum kamu nanti ditimbang oleh Allah di akhirat. Wa mata ra'aita takdiran fi halin fadhkur ni'mata ma syukirat. Jika kamu mendapati suatu kekeruhan di dalam hidup ini, sepantasnya, sebaiknya, cara yang paling bagus, tips untuk bahagia adalah ingat sesuatu nikmat yang perlu antum syukuri. Yakin ketika kita sakit gigi, pada saat itu tangan kita masih sehat, kaki kita masih utuh, mata kita masih bisa berfungsi. Alhamdulillah ya Allah, betapa tingginya nikmat yang kau berikan pada saya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, Allah enggak bakal akan bisa menghitung. Ini kamu tidak akan bakal bisa menghitungnya. Ketika kita sekarang kekurangan uang, maka ingatlah kesehatan yang Allah berikan. Ingatlah sekarang ini kenyamanan hidup di dalam rumah tangga yang antum bisa rukun, suami istri dan anak. Nikmat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man bata aminan fi sirbihi. Siapa yang semalaman terpenuhi hajat kebutuhan di dalam rumah tangganya,
wa mu'afin fi badanihi, dan sehat badannya, walau qutu yaumihi, dan besok ada yang bisa dimakan, faka'annama hizad dunya bihadafiriha, seperti merangkul dunia seisinya. Makanya jika kita mengalami kekeruan, maka tips yang paling baik adalah ingat nikmat yang perlu disyukuri, harus kita syukuri. Karena nikmat itu ada tiga. Nikmat yang kita sedang tunggu kehadirannya, nikmat yang sedang ada pada diri kita yang tidak banyak kita sadari, nikmat yang ada pada diri kita yang sudah kita sadari. Yang kita tidak sadari ini, yang kita tidak rasakan kenikmatannya, itu lebih melimpah. Sehingga kita akan cenderung la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kita syukur tambah, kufur hilang, kan gitu. Makanya kata Fudail bin Iyad juga, berapa banyak nikmat-nikmat yang hilang kemudian kembali lagi karena kita syukuri. Au zallatin qad fu'ilat, kalau seandainya antum cari-cari kenikmatan yang tidak bisa antum ungkapkan, ketika kita keruh, maka ingat dosa yang kita lakukan. Ya Allah, ini semua karena dosa saya. Ya Allah, ini karena kesalahan saya. Ya Allah, ini karena kemaksiatan saya. Maka pada saat itulah orang akan menyadari kenapa dia sekarang tidak bahagia, kenapa dia sekarang keruh, kenapa dia sekarang kena musibah. Fahdar atau wahdar, waspadalah min nafarin ni'am, larinya kenikmatan. Betapa banyak, dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan di dalam surat Al-Kahfi dunia ayat 48 kalau nggak salah. Dunia itu datangnya seperti air, ya, perginya seperti angin, ya. Itulah kondisi kehidupan. Kadang kita dalam kondisi kaya melimpah, kadang kondisi kita penuh dengan kekurangan. Makanya sang penyair mengatakan, thamaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani min thamaniyah. Ada 8 perkara yang semua manusia akan melalui 8 perkara itu. Yang pertama adalah ijtima'un wa furqatun, ya, 1 2, ada kumpul, yang kedua pasti ada pisah. Perkumpulan pasti diakhiri dengan perpisahan. Wasururun wa husnun, ada gembira, ada sedih. Ada yusrun wa usrun, ada mudah, ada sulit. Kemudian wasihatun wa suqmun, ada sehat, ada sakit. Makanya wahdar min nafarin ni'am, waspadalah akan larinya kenikmatan. Wa mufaja'atin niqam, dan mendadaknya bencana. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, ya, Allahumma inni a'udzubika min fujaati niqmatik, ya, mendadaknya bencana, musibah yang menimpa kita. Wala taghtar bisa'ati basatil hilmi, jangan kamu terkecoh, tertipu, bisa'ati basatil hilmi, dengan melimpahnya berbagai macam keleluasaan, kelonggaran. Farubbama ajjalan qibaduhu, bisa saja Allah akan ringkus, ambil dalam waktu yang cepat. Sanumli lahum inna kaidi matin, itu hanya sekedar saya tunda, sesungguhnya sanksi saya itu di dalam mengaturnya sangat kokoh. Kapan orang itu harus ditimpakan musibahnya, kapan ditahannya. Sanumli lahum, itu hanya sekedar Allah tunda. Inna kaidi matin, sesungguhnya kaid Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah di dalam mengatur semuanya, di dalam memberikan balasan-balasan itu semua matin, kokoh, sehingga orang tersebut tidak menyadari.
Intinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa-apa. Ma yang pertama adalah apa-apa yang kenikmatan Allah pada sekelompok kaum, selagi kaum itu merubah apa-apa berupa dosa dalam dirinya sendiri. Ya, karena banyak di antara kita salah mengartikan ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu dipahami di dalam masalah usaha-usaha positif, dalam ekonomi kebanyakan. Padahal Allah tidak akan merubah nasib keburukan kita selagi kita tidak merubah nasib kemaksiatan kita. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Jadi bencana, musibah, dan berbagai macam keburukan yang menimpa kaum itu akibat ma bi anfusihim, berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada diri mereka. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Wa kana Abu Ali Ar-Wadhbadi yaqul, Ali Ar-Wadhbadi mengatakan, minal ikhtirar, termasuk orang yang tertipu, antusi'a, melakukan keburukan, fayuhsana ilaihi, dia banyak husnudzon kepada dirinya. Enggak deh, enggak bakal deh Allah menyiksa saya, enggak bakal deh Allah dengan dosa segini aja akan murka sama saya. Allahu Akbar. Fatatruka taubah, sehingga meninggalkan taubat. Tawahuman, dia menyangka annaka tusamahu fil hafawat, kamu akan dimaafkan oleh Allah di dalam ketergelinciran itu. Itu adalah husnudzon yang paling buruk dalam kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, kita buka tanya jawab kepada para pemirsa, pendengar, dan semuanya. Silahkan. Alhamdulillah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita akan mulai pertanyaan tanya jawab. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, silakan bisa melalui pesan singkat atau telepon secara langsung di 0811 111 2192. Ya, kita langsung ke pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Ya, Bismillah. Hukumnya mengazani bayi apakah bid'ah atau bukan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Perlu diketahui bahwa mengadzankan bayi atau azan ke telinga bayi ketika lahir itu masalah khilafiyah, ya. Bukan masalah sekarang ini antara sunnah dengan bid'ah. Makanya Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud menegaskan bahwa di sana ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengazankan itu boleh berdasarkan hadis-hadis yang ada, yang beliau turunkan, ya. Seperti di antaranya adalah adzana Rasulullah SAW fi udhunil Hasan wal Husain hina waladathu Fatimah. Ya, Rasulullah mengadzankan pada telinga Hasan Husain ketika Fatimah melahirkannya. Ya. Kemudian ulama menolaknya karena hadis-hadis tersebut adalah dhaif. Jadi perkaranya itu saja. Intinya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika ada anak lahir, itu kita mintakan, mohonkan kepada Allah perlindungan. Di antaranya doa perlindungan, u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ain lama. Dan di antara perlindungan itu adalah azan, karena azan itu bila didengar oleh syaitan maka itu lari terbirit-birit. Sehingga di sini kaitannya dengan hadis itu, maka sebagian ulama membolehkan untuk mengadzankan bayi.
Ini masalah khilafiyah. Tapi wallahu alam bisawab, ketika ada bayi lahir, kita doakan, mintakan kepada Allah perlindungan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti tadi, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama, dan seterusnya. Ya. Dan bila ada orang yang mengadzankan, tidak kita katakan itu adalah bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Via telepon, ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan pemirsa yang ingin Waalaikumsalam, bertanya kepada Ustaz. Ustadz. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Dari filial di situ Bondo. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo? Mata ada bisa. Mohon maaf, bisa diulang kembali pertanyaannya, tidak terdengar dengan jelas. Iya. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan. Silakan Ibu. Sudah terdengar? Silakan. Bagaimana kalau orang tidak tahu macam-macam syirik? Karena dulu kan tidak ada ajaran sunnah yang seperti ini, Ustaz. Orang tua seperti kakek nenek yang telah mendahului kita. Terus kan tidak tahu ajaran sunnah kan? Tahunya sekarang gitu. Ya, itu saja Ibu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Cukup Ibu? Ya. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz. Perlu ditegaskan bahwa di dalam masalah kita di dalam menghukumi orang itu harus didasarkan di atas ilmu. Dan bila orang juga melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, itu juga kita tidak bisa hukumi. Makanya pernah ada satu kisah di mana ada seorang yang sangat jahat, bejat, dan ahli maksiat. Namun di akhir hayatnya dia takut dengan berbagai macam maksiatnya itu dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena bodohnya ketidaktahuannya dia berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, bila nanti saya meninggal dunia, bakarlah badannya, tubuhnya ayahmu sampai menjadi debu, kemudian bagi menjadi dua. Buang sebagian ke daratan dan buang sebagian ke lautan. Dengan cara seperti itu, semoga Allah tidak bisa menemukan saya, tidak bisa membangkitkan saya." Ya, karena dia takut ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu keadaan yang cukup berbahaya di mana orang itu mengingkari akan mampunya Allah membangkitkan manusia meskipun dia dalam keadaan debu. Itu merupakan perbuatan kufur. Tapi dilakukan dengan dasar tidak tahu, maka Allah maafkan dan Allah akhirnya masukkan dia ke surga. Setelah nanti dihimpun di hadapan Allah, ditanya, "Apa yang mendorongmu melakukan itu wahai fulan?" Dia menjawab, "Khasyatuka ya Rabb." Karena takut kepadamu ya Rabb. Allahu Akbar. Ya, dengan demikian nenek moyang kita, kakek nenek kita, orang tua kita yang melakukan itu dasarnya tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala secara umum memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya. Kalau orang lupa, awalnya tahu aja dimaafkan, apalagi orang yang tidak pernah tahu sama sekali. Itu layak untuk dimaafkan pastinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya.
kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM, silakan bisa melalui via telepon di 0811 111 292 atau melalui pesan singkat. Ya, sekarang kita bacakan pesan singkatnya, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, Ana sudah akikah oleh orang tua Ana, tapi baru 1 ekor kambing. Apakah Ana harus akikah lagi dengan 2 ekor kambing atau cukup dengan 1 ekor saja, Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik. Siapapun yang mau akikah, dan akikah itu adalah sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama, meskipun ada sebagian yang mengatakan wajib, itu adalah dianjurkan kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Nah, disembelih pada waktu hari ke-7, meskipun di sana ada riwayat ke-14, ke-21. Dan bagi laki 2, bagi perempuan 1. Tapi kalau mampunya 1, maka cukup. Oleh sebagian ulama dinyatakan cukup berdasarkan hadis Rasulullah SAW menyembelihkan kepada Hasan Husain kapsyan. Sepahamnya dari hadis ini adalah 1 kambing, 1 kambing. Makanya siapa yang sudah akikah dulunya 1 kambing cukup. Mendingan kita sekarang ini menunaikan satu ibadah yang ada, yang ditunaikan sekarang, yaitu kurban. Itu yang lebih masyru', yang lebih mendapatkan anjuran. Fasalli li rabbika wanhar. Wallahu a'lam bishawab. Allahu fikum Ustaz atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, bisa melalui via telepon atau pesan singkat. Ya, kita langsung ke pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Ini dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah tanggapan Ustaz mengenai fitnah yang dilontarkan video dari 2 dai yang lagi viral sekarang, dan dia pun mengatakan Salafi Wahabi akan tamat? Mohon tanggapan Ustaz mengenai perkara ini. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah kalau ada orang yang mengatakan Wahabi akan tamat, ya. Dan mudah-mudahan enggak ada. Ya, mudah-mudahan enggak ada Wahabi itu. Ya. Karena kita tidak pernah mendukung dakwah Wahabi, tidak pernah menisbatkan diri kita sebagai Wahabi. Dan Wahabi itu adalah gelar yang diberikan oleh lawan-lawan Muslim, Islam. Tapi ketahuilah dakwah al-haq ilal kitabi wa sunnah ala fahmi salaf tidak akan pernah hilang. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Ya, akan tetap ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten terhadap kebenaran dan gigih membela kebenaran, bahkan disifati oleh Allah la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan, tekanan orang yang mencoba untuk mencela, mentekan, menteror. Mereka terus dalam keadaan seperti itu sampai datang perkara Allah, kemenangan Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, hatta yuqatila akhiruhum Masihad Dajjal, sampai akhirnya nanti memerangi Masihud Dajjal. Apakah yang dimaksudkan mereka adalah onggokan jumlah besar yang seperti buih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sail, seperti buih banjir? Tidak. Eksistensi dakwah kita adalah kebenaran, meskipun hanya dimainkan oleh segelintir orang. Coba lihat yang menggemparkan dunia pada waktu piala bola. Apakah sekarang pemainnya itu miliaran? Tidak, hanya belasan. Islam itu bukan butuh penonton, Islam itu bukan butuh kuantitas, Islam itu tidak butuh buih, tetapi butuh pemain-pemain yang sungguh untuk memperjuangkan Alkitab wa Sunnah. Dan kita juga tidak
merasa gentar dan sedih ketika kita jumlahnya banyak. Karena kita memang mendakwahkan Islam ini bukan untuk keharuman diri kita, kelompok kita, dan juga segmen-segmen yang kita bangun lewat follower, subscribe, like. Tidak. Kekuatan dakwah ini bukan kita gantungkan pada viral-viral yang ada di YouTube dan di dunia sosmed. Kekuatan dakwah kita adalah eksistensi kebenaran yang menapak pada bumi Allah ini. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah, yang dimaksudkan jamaah adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu itu sendiri. Meskipun kamu sendiri. Dengan demikian kita ingin mengharumkan nama besar Islam. Kita ingin mengenalkan umat ini kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita ingin mengembalikan manusia ini kepada Alkitab wa Sunnah. Kita ingin menjayakan Islam. Tidak lebih daripada itu. Itu jawaban saya buat orang yang usil terhadap hal-hal yang murahan seperti ini di dalam rangka untuk menggenjot followernya, untuk supaya lebih tenar, untuk mencari ketenaran, bukan memberikan ilmu kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Sekarang kita akan lanjutkan pertanyaan melalui via telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, masuk lagi Ustaz dari Piliana. Ya, silakan Ibu. Ini Ustadz, bagaimana hukumnya kalau bersedekah atau infak agar kami dengan kedua orang tua kami itu selamat di alam barzah? Soalnya kan dirasakan kita kan nanti di barzahnya, kalau enggak azab, nikmat itu Ustadz, nikmat kubur gitu Ustadz. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalnya infak atau sedekah agar kita tuh selamat, kami dengan kedua orang tua kami di alam barzahnya itu Ustadz? Mohon penjelasan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dan amalnya itu secara otomatis nyampe ke orang tua. Ini faedah kita memiliki anak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anakmu adalah hasil usahamu. Maka ketika ahli tafsir menafsirkan firman Allah surat Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu, hartanya, wa ma kasab, para ulama menafsirkan adalah auladuhu, anak-anaknya yang dihasilkan, dilahirkan. Oleh karena itu seluruh amaliyah, apalagi sedekah, pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, seandainya dia bisa bicara, dia akan mengatakan, sedekahlah untukku. Hal atasaddaqu anha, apakah saya boleh mensedekahkan untuknya? Rasulullah memberikan pernyataan apa? Na'am, tasaddaq anha, sedekahkan untuknya. Secara umum Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathatin. 3 anak Adam meninggal dunia terputus dari usahanya kecuali dari 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, yaitu barangnya tetap pahalanya mengalir. Awaladin salihin yad'ula, anak saleh yang mendoakan. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Inilah yang akan membahagiakan orang tua kita di alam kubur. Intinya seluruh amal, haji kita, umroh kita, sedekah kita, membangun masjid kita, insyaallah, wa inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anakmu hasil usahamu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjutkan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa definisi dan standar minimum lelaki yang baik agama dan akhlaknya untuk menikah dengan anak perempuan seseorang? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Standar minimum yang telah dikatakan oleh Rasulullah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu,
idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh fa illam taf'alu fasatakunu fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang ingin melamar anakmu baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah anakmu dengan dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Fitnah besar mana lagi? Anda menolak orang ahli din, akhlaknya baik. Fitnah besar mana lagi yang akan Anda bisa hindarkan kalau Anda menolak orang yang sekarang agamis, akhlaknya mulia. Wa fasadun arid, kehancuran pada kehidupan putri antum. Ketika sekarang hanya pertimbangannya harta, ketika pertimbangannya hanya sekedar profesi duniawi, ketika hanya sekedar kita memperhitungkan hasab wa nasab, ketika hanya sekedar pertimbangan-pertimbangan materi, kehancuran mana lagi yang kita akan tunggu? Wa fasadun arid, kerusakan yang besar pada kehidupan rumah tangga anak kita. Kalau pilihan kita jatuhkan hanya sekedar karena materi, kalau pilihan kita jatuhkan hanya sekedar posisi, nasab dan ketenaran calon menantu kita, harta menantu kita, profesi menantu kita, dan seterusnya. Itu kalau kita ingin kasih standar minimal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali Ustadz melalui pesan singkat karena sudah banyak yang masuk. Bismillah Ustadz, semoga sehat selalu dan bisa menularkan ilmu kepada kami. Barakallahu fiik. Ustadz, bagaimana hukum merubah niat saat sholat? Contohnya saat azan subuh sudah berkumandang, kita sholat subuh tapi teringat belum qobliyah sholat subuh. Lalu kita merubah niat untuk sholat qobliyah sebelum subuh dulu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Di dalam qawaid fikih, di sana ada suatu penjelasan dari ulama. Dibolehkan merubah niat asalkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Artinya boleh wajib kita turunkan ke sunnah, tapi nggak boleh sunnah kita turunkan ke wajib. Contoh tadi, kita ingin sholat subuh, ternyata ingat tadi belum sholat rawatib, boleh langsung niat kita rubah sholat subuh ini kepada sholat rawatib. Tapi ketika kita ingin sholat rawatib sunnah, ternyata khawatir, wah kayaknya matahari ini sudah terbit, udah deh saya rubah ke subuh, ini nggak boleh. Makanya merubah niat itu dibolehkan oleh sebagian ulama, ya, dengan syarat, ya, sholatnya itu dari atas ke bawah, dari wajib kepada sunnah, bukan yang sunnah kepada wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, bisa melalui via telepon atau pesan singkat di nomor 0811 1112192. Ya, kita lanjutkan kembali Ustadz melalui pertanyaan pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum dari Jakarta. Ustadz, saya mau tanya, hampir 3 minggu ini saya sering mimpi dikejar-kejar orang, tapi orangnya beda-beda. Satu minggu bisa 3-4 kali mimpi. Apa itu gangguan syaitan atau petunjuk dari Allah atau hanya gangguan psikologis? Amalan apa yang harus saya lakukan untuk tidak mimpi seperti itu lagi? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik atas jawabannya. Baik, mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang baik itu datang dari Allah dan jangan diceritakan kecuali kepada orang-orang yang kita cintai, kata Rasulullah. Yang kedua, mimpi buruk itu datang dari syaitan, tidak usah diceritakan, karena itu hanya tahzinun minasyaitan, untuk membuat kita sedih dari syaitan. Dan yang ketiganya adalah mimpi bunga tidur atau efek psikologi yang kita alami. Kemudian yang kedua, kondisi tidur kita. Apakah kondisi tidur kita itu dalam keadaan baik-baik, seperti kita awali dengan wudu, berzikir, tidak tertekan dengan berbagai macam pikiran. Jangan-jangan kita dikejar-kejar utang, ya. Nah, itu biasanya mimpinya dikejar-kejar orang. Kan gitu.
Atau kita mimpi masuk neraka, ternyata tidur di mobil di tengah parkiran jam 12 siang, ya otomatis kepanasan. Mimpi jatuh dari gunung, ternyata jatuh dari tempat tidur. Ini semuanya mimpi, tidak berpengaruh apa-apa. Intinya kita tidak boleh menjadikan mimpi itu penentu, boleh hanya pertimbangan. Ya memang betul kata Rasulullah SAW bahwa ar-ru'a as-salihah juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi ru'yah yang salihah, yang benar, itu bagian dari 46 kenabian. Ya, ru'yah salihah adalah busyral mu'min, kabar gembira kepada orang mukmin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita langsung melalui pertanyaan melalui via telepon. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Saya dari Bojonegoro. Nama saya Rapli. Oh iya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya dengan taubat kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Ya. Semisal dulu saya dulu awal hijrah itu mengenal kajian salaf. Saya dulu mungkin terlalu menggebu-gebu dalam atau mencari ilmu di pandai salaf, sehingga mungkin saya keliru sehingga saya melihat kajian-kajian itu yang sifatnya sudah tinggi gitu, Ustaz. Jadi kayak saya itu lebih fokus menasehati orang lain daripada memperbaiki kesalahan-kesalahan diri sendiri. Nah, saya dulu pernah memiliki kesalahan, mungkin ini berkaitan dengan suatu organisasi atau apa, Ustaz, yang melakukan suatu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu saya dulu kayak pernah nyebarin status dengan nada-nada yang provokatif atau yang agak kasar. Nah, itu kira-kira bertaubatnya bagaimana, Ustaz? Apakah kita cukup memohon maaf pada Allah Azza wa Jalla dan mendoakan kebaikan bagi lembaga-lembaga yang tidak sesuai syariat itu, atau meminta maaf kepada organisasi itu? Nah, mungkin seperti itu, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Taib. Taubat itu bila ada kaitannya dengan manusia, itu beda dengan Allah, ya. Perlu diketahui kesalahan Allah tidak bisa minta maaf kepada manusia, dan sebaliknya kesalahan manusia tidak bisa minta maaf kepada Allah. Contoh, ada orang habis nyuri motor, kemudian tahajud, ya Allah maafkan gue ya Allah, tadi malam saya nyuri motor. Nggak bisa taubatnya diterima selagi motornya tidak dibalikin, minta maaf kepada yang punya motor. Juga sebaliknya, nggak sholat duhur atau asar, datang ke Pak RT, maafin gue Pak RT, saya hari ini kagak sholat Pak RT. Nggak bisa. Karena Pak RT tidak berhak untuk memaafkan kesalahan Anda tidak sholat. Ya, oke. Nah, di dalam bertaubat itu makanya ada syarat 3, 4 kalau ada hak manusia. Yang pertama adalah menyesal. Karena kata Rasulullah SAW, at-taubatu natmatun, taubat itu nyesel. Bagian daripada taubat itu paling utama adalah menyesal. Kemudian yang kedua adalah melepas tuntas total seluruh dosa yang selama ini dia lakukan. Ibarat saya nyesel beli baju nggak bagus, saya buang, lepas semua, nggak akan saya pikirkan untuk pakai lagi. Kemudian yang ketiganya adalah niat kuat untuk tidak ngambil lagi, kembali lagi baju yang sudah kita buang.
Ya, makanya itu syaratnya ada dua. Apa? Tidak kembali ke komunitas lingkungan dan tidak bergaul dengan teman yang memicu maksiat itu. Itu caranya, tidak ada lagi. Makanya orang yang membunuh 100 diberikan nasihat ulama untuk supaya pindah dari lingkungan dia yang buruk menuju tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Teman kan? Jadi lingkungan sama teman ini harus ditinggalkan. Melepas, setelah itu niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dengan cara apa? Meninggalkan lingkungannya, memisah teman-temannya. Khudil af wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikan maaf, perintah kebaikan, berpaling dari orang-orang jahilin. Itu caranya. Nah, yang keempat kalau kaitannya dengan hak manusia adalah mengembalikan hak-hak kalau berupa materi, meminta maaf kalau berupa kehormatan, memperbaiki kondisi kalau berupa fitnah. Itu. Jadi kalau seandainya dulu Anda memfitnah orang atau tokoh, ya kembalikan, pulihkan di lingkungan yang Anda dulu tebarkan fitnah. Itu caranya. Kalau Anda sekarang ini menodai ghibah orang, maka perbaiki nama baik orang di tengah itu. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya Assalamualaikum. Allah dari Banten, Pak Ustadz. Oh iya, silakan. Silakan Bapak. Mau Pertanyaan. nanya Ya. mengenai kunut subuh itu, saya kan nggak kunut, terus ada imam pakai kunut. Saya sebagai makmum di belakang, bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, Apakah Bapak. saya ikuti gitu? Iya. Oke. Ya, Ada begitu lagi, aja Bapak? Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, sama-sama, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan Ustaz. Ya, pertama ini pertanyaan yang paling sering dan fenomenal, ya. Keduanya, masalah kunut ini adalah masalah khilafiyah, ya. Di antara para ulama yang menjurus kepada kebid'ahan. Makanya Rasulullah SAW di dalam suatu yang diungkapkan oleh seorang tabi'in, bapaknya itu seorang sahabat, ya. Saya bertanya kepada bapakku, ya wahai abi, ya abi, sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali sanawatin fi Baghdad, hal yaqnutun? Engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka kunut? Bapaknya menjawab di dalam riwayat yang diturunkan oleh Imam An-Nasai, ya bunayya bid'atun, wahai bunayya, itu adalah bid'ah. Di dalam lafaz lain adalah muhdas. Oke. Bagaimana kalau ada imam kunut? Maka di sini kondisinya sebaiknya kita tidak melakukan, tapi kalau seandainya melakukan karena suatu kemaslahatan, maka kita tidak dipersalahkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan melalui via pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Wahyudin mau bertanya, masalah kepemimpinan wanita dalam Islam di sekolah tempat teman anak kerja, muridnya laki-laki, dipimpin oleh kepala sekolah wanita, padahal di sekolah itu masih ada guru laki-laki. Syukran Ustaz atas jawabannya. Taib, secara umum bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki itu memimpin mengendalikan perempuan. Itu di dalam skup yang kecil. Rumah tangga berapa sih anggotanya? Paling 5-10. Itu saja Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepemimpinan itu kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian Rasulullah juga mengatakan lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Sekelompok kaum tidak akan sukses selagi kepemimpinan perkaranya diserahkan kepada perempuan.
Kita tidak menghina perempuan, tetapi menempatkan pada kodratnya dan pada fitrahnya. Kita tidak maksud merendahkan jati diri perempuan, tetapi ingin mencoba memfungsikan pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita tidak bermaksud juga menghina, mengeliminir fungsi-fungsi perempuan, tetapi kita mencoba untuk membangkitkan, juga memberdayakan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah mencoba untuk membongkar potensi-potensi yang lebih positif yang ada pada perempuan. Yang paling utama adalah al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu adalah laksana sekolah untuk menyiapkan, untuk mentarbiyah. Kalau ditarbiyah dengan baik, maka akan keluar generasi yang kokoh kuat. Kan gitu. Dengan demikian, di sekolah yang itu masalahnya adalah heterogen, kompleks, harusnya diserahkan kepada laki-laki. Laki-laki pertama lebih banyak waktunya, lebih kuat tenaganya, lebih kokoh di dalam peras banting tulang, peras keringatnya, dan untuk memeras pikiran-pikirannya, dan lebih minim gangguannya. Contoh, ada gangguan hamil, ada gangguan haid, ada gangguan macam-macam. Apalagi kalau sudah nikah dibutuhkan suaminya, keluar juga. Ini kadang-kadang yang membuat gangguan, ya. Oleh karena itu di sini sebagai sikap bijaksana, sebagai sikap kebaikan yang komunal, maka kita pilih di antara laki-laki itu yang memiliki leader yang cukup bagus, jiwa manajerial yang mumpuni, itu yang kita angkat sehingga sekolah akan lebih maju dan berkembang biidznillah. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita buka pertanyaan melalui via telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Herman Pelani dari Pekanbaru. Oh iya Bapak, silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ana bertanya masalah apa nih Ustaz? Sholat Idul Adha. Ya. Pertanyaan Ana, Ustaz, kalau di sholat Idul Adha, apakah ada sebagai seorang imam tuh membaca surat tertentu dari rakaat pertama atau rakaat keduanya, Ustaz? Ya. Syukron, Ustaz. Afwan, yuk. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yuk. Assalamualaikum. Ya, memang Rasulullah SAW menetapkan beberapa surat yang sering dibaca pada surat Al-Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri, ya. Di antaranya adalah ini surat Hal Ataka Hadits Ghasyiyah, kemudian surat Sabbihis atau surat Al-Insan atau yang lainnya. Tetapi kalau seandainya di sana membaca surat-surat yang lainnya, maka tidak dilarang. Itu hanya pilihan. Intinya kita kembalikan kepada firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an yang kamu hafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali melalui pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Risa dari Padang, Ustaz. Bagaimana hukumnya nikah siri, Ustaz? Jazakallahu khairan. Perlu diketahui bahwa sebagian ulama memberikan ketetapan bahwa nikah siri itu tidak sah, yaitu di mana nikah siri, nikah yang wali saksi bersepakat untuk menyembunyikan pernikahan. Itu sebetulnya nikah siri yang sebenarnya. Tidak menghabarkan kepada orang lain, maka statusnya adalah zina. Wajib difasakh, ya. Tapi kalau sekarang dikabarkan, orang lain boleh tahu, maka tidak sirri.
Namun sirri menurut pemahaman hukum positif itu pernikahan yang tidak berakte departemen agama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita buka pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana mau bertanya, apakah kotoran kucing dihukumi najis atau tidak Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Perlu diketahui semua hewan yang halal dagingnya tidak najis dan semua hewan yang haram dagingnya adalah najis, dan kucing itu termasuk haram dagingnya, oleh karena itu kencingnya sama juga kotorannya adalah najis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan melalui via telepon. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Ini Ibu Lena dari Bengkulu, Pak. Oh iya, silakan Ibu pertanyaannya. Silakan. Ini kami saya itu Pak ikut kurban. Kami biasanya kurban di masjid. Itu pas itu menjamunya atau mendoanya di masjid. Kami biasanya kurban di masjid. Itu Mohon maaf Ibu, tolong TV-nya dikecilkan Ibu. Di masjid. Iya. Tapi sekarang karena keadaan COVID ini Pak, jadi kami tidak bisa melaksanakan lagi doa atau jamu di masjid. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, silakan Ustaz. Baik. Korban itu istilah sembelihan yang ditujukan kepada Allah. Istilah korban ini didapatkan di dalam Al-Quran dari anak Adam yang berkorban, yaitu Qabil Habil. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar idh qarraba qurbanan, ya, satu diterima satu tidak. Tapi istilah di dalam sunnah Rasulullah kebanyakan adalah udhiyah, yaitu adhahi. Adhiyah kenapa? Karena sembelihan itu disembelih pada waktu duha, pada waktu Idul Adha. Taib. Pelaksanaannya itu bisa di rumah, dan itu lebih baik untuk melatih kita, keluarga kita, dan kita berikan kita bagi sepertiga kita makan untuk keluarga kita, sepertiga kita sedekahkan, sepertiga kita hadiahkan. Makanya di sini kurban itu mengandung 3 unsur kebaikan. Yang pertama adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban. Yang keduanya adalah mendapatkan pahala sedekah. Yang ketiga adalah sosialisasi, ya tawaddud, mengambil perhatian dari orang kanan kiri, termasuk orang kafir. Makanya kita boleh menghadiahkan daging kurban ini kepada orang-orang non-muslim, orang kafir, sebagai bentuk sosialisasi tawaddud kita kepada mereka. Ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ya. Nah, bagaimana yang sekarang ini kurban di masjid, ya? Sekarang bila kita tidak membutuhkan dan tidak memungkinkan, maka kita bisa sembelih sebetulnya adalah di tempat musola, lapangan, ya. Tidak boleh di dalam masjid, kalau bisa di luar lapangan, supaya nanti baunya, kotorannya, darahnya, sisa-sisa tetelannya tidak mengganggu bau masjid. Orang lalu lalang sebelum kurban, setelah kurban, akhirnya terganggu orang yang sedang sholat. Kalau memang nggak membutuhkan lagi, kita boleh lempar ke daerah lain, ya, mungkin ke Palu, ke Wamena, ke Merauke, ke Sumatera, ke Kalimantan, ya.
Nah, bagi orang yang kondisinya kurbannya tidak ada di sekitarnya, maka itu cukup kita pasrahkan kepada orang yang kita wakilkan. Tidak usah berdoa ya Bu ya. Yang penting kita sebagai yang berkurban ini menjaga untuk tidak potong rambut, potong kuku sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai kambingnya disembelih. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," jika di antara kalian melihat hilal Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfari," jika di antara kalian ingin kurban, hendaknya menahan untuk tidak potong rambut, potong kuku. Seluruhnya, termasuk ketiak, kemaluan dan yang lainnya tidak boleh dipotong. Itu caranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz Barakallahu Fik atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi teman yang LGBT sedangkan kita sudah berbicara dengan baik-baik dan dia selalu bilang saya tidak mengurusi hidup kalian? Dan haruskah saya berteman lagi untuk selalu mengingatkan dia, dan saya juga lagi berusaha menjadi orang yang baik dan fokus memperbaiki diri saya sendiri karena saya takut juga terbawa dengan mereka. Jazakallah khairan Ustaz. Taib, LGBT wa ma adraka ma LGBT. Ya. Al-LGBT itu laki-laki mulai bergaya tomboy kan gitu ya. Perlu diketahui bahwa kebiasaan liwat atau homoseksual atau lesbi merupakan perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Mujahid mengatakan, andai kata pelaku LGBT mandi dengan seluruh air langit dan seluruh air bumi, tidak akan bisa menghilangkan najis dan kotorannya. Allahu Akbar. Bahkan di sana ada satu athar, dia dikutuk 7 turunan. Dan kutukan itu sampai kepada anak cucunya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam, kaumnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Setelah putusan murka Allah telah ditetapkan, maka bumi dibalik yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, dan kami turunkan bebatuan yang terpanggang panas ditimpakan kepada mereka. Karena ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, adakah kalian mendatangi laki, tidak perempuan? Na'udzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk mereka, dan Rasulullah SAW menegaskan, uqtulul fa'ila wal maf'ul. Bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjainya. Dan yang Rasulullah tidak mengatakan jenis ya. Rasulullah mengerjai dan yang dikerjai. Karena kaum homo itu punya double fungsi. Kalau istilah barang itu apa ya, double fungsi. Kadang-kadang dia sekali mengerjai, kadang sekali dikerjai kan gitu, double fungsi, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan uqtulul fa'ila wal maf'ul, ya. Kalau kita menemui barang itu punya 2 fungsi gitu loh ya, itu. Bukan 3 in 1, ya. Nah, dengan ungkapan Rasulullah SAW, uqtulul fa'ila wal maf'ul, ini merupakan suatu hukuman berat. Bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai. Karena apa? Kotoran umat. Dan biasa watak LGBT dimanapun itu bandel, bebel, tidak mempan nasihat memang. Makanya tidak ada kita dapatin satu pun dari kaumnya Nabi Lut itu taubat setelah dinasihatin oleh Nabi Lut. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ternyata ketika orang itu terbiasa melakukan homo itu, saraf-saraf kesadarannya itu lemah, tumpul.
sehingga tidak ada kepekaan, tidak ada ketersentuhan, dan sulit bebel untuk mendapatkan berbagai macam nasihat. Maka Anda tidak ada pilihan lain seperti wasiat Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200, khudil af, maafkan dia. Kalau nggak bisa, wa'mur bil urfi, perintahkan dia kebaikan. Kalau nggak bisa, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, alias menjauh. Karena pada akhirnya kita ketika bergaul itu imma mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau sudah pada dipengaruhi, maka kalian kalau tidak menghindar pasti mengalami kerusakan, kehancuran. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz atas jawaban yang sangat berharga. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung melalui via telepon di 0811 1112192. Ya, kita lanjutkan kembali Ustadz pertanyaan melalui via pesan singkat. Assalamualaikum. Ana mau bertanya Ustadz, menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat Ustadz. Jazakallahu khairan. Setiap amalan yang dilakukan ikhlas, insya Allah menyelamatkan kita. Ikhlas menuntut kita untuk tidak syirik, bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kalau kita lihat secara realitanya adalah mewujudkan, merealisasikan la ilaha illallah. Ya. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa amalan sedikit kalau ikhlas, maka itu akan menjadi penyelamat kita nanti di yaumul qiyamah. Makanya di antara para ulama mengatakan, andai kata aku bisa mengetahui amalanku itu satu saja ikhlas, saya akan selamat di akhirat nanti. Jadi amalan apa aja, bila kita lakukan ikhlas, coba perhatikan. Bagaimana 3 orang yang terjebak di dalam gua, yang mulut guanya tertutup dengan batu yang sangat besar, diselamatkan oleh Allah dengan beberapa amal. Banyak enggak? Tidak. Cuman satu. Yang satunya adalah birrul walidain. Yang keduanya dia ingin berzina, kemudian karena takut kepada Allah dibatalkan. Dan yang ketiganya dia mengembangkan upah karyawan secara ikhlas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon di 0811 1112192. Ya, belum ada pertanyaan via telepon yang masuk, kita lanjutkan Untuk melalui meninggalkan pesan suara, biaya silakan 400. yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui via telepon di 0811 1112192. Ya, terputus. Kita lanjutkan kembali Ustadz pertanyaan melalui via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fik dari Sukabumi. Waktu kecil ana belum diakikahkan sama orang tua. Alhamdulillah tahun kedua kemarin ana sudah kurban. Apakah tahun ini yang lebih baik ana kurban lagi apa akikah Ustadz? Jazakallahu khairan. Taib. Bagi orang yang sekarang ini dibenturkan di antara dua kebutuhan, maka di pilihan apakah akikah atau kurban, maka kurban. Tapi kalau sekarang ada dua-duanya, silahkan. Ya. Karena apa? Karena akikah itu qadha'an, qadha'. Sementara kurban ini adalah ada. Dimanapun ibadah yang adaan itu harus lebih didahulukan daripada qadha'an, yang qadha'. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini pilihannya apakah harus kurban atau akikah, maka kurban. Kalau seandainya ada kelonggaran, silahkan melakukan itu berdasarkan hadis yang dipakai oleh ulama sebagai dalil, di mana Rasulullah SAW mengakikai dirinya setelah diutus menjadi nabi, dan Rasulullah diutus menjadi nabi itu umur 40-an tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya, barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kita lanjutkan kembali melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, apakah kita diperbolehkan menyimpan atau menabung uang di bank? Apakah itu termasuk pelaku riba juga? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Semua orang yang menyimpan di bank konvensional itu kalau tidak ada tujuan darurat, ya, maka tidak diperbolehkan, ya. Kalau ada tujuan-tujuan transaksi tertentu yang nggak mau memakai itu, maka hendaknya kita tidak mengambil bunganya. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita tidak tercebur kepada ribawi kita, insya Allah. Oleh karena itu, kita anjurkan kepada saudara-saudara untuk bermuamalah sebisa mungkin tidak menggunakan bank. Kalau terpaksa, maka kita gunakan bank syariah. Kalau kondisinya tidak mau tidak, maka di bank konvensional, maka jangan ambil ribanya. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Ustaz bisa melalui via telepon di 0811 111 2192. Ya, kami ulang kembali. Bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui via telepon di 0811 112 2192. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, mau dimohon untuk mematikan suara TV-nya, Bapak. Halo? Iya. Yes. Silakan Bapak, sudah masuk Bapak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Halo? Dimohon Bapak, dimohon untuk mengecilkan atau mematikan suara TV-nya karena terdengar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bapak, silakan. Mau tanya Ustaz. Ya. Kalau makhluk bernama malaikat itu, halo, ya, makhluk Allah yang bernama malaikat itu bisa wafat tak, Pak Ustaz? Bisa wafat. Oh iya. Iya, itu saja Bapak pertanyaannya Bapak. Ya. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Iya, silakan. Ya. Apakah sekarang ini malaikat itu bisa wafat? Ya, semua kullu man 'alaiha fan, ya Pak ya. Kullu, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di muka bumi ini mati. Ya. Adapun sekarang ini malaikat yang dipolemikan oleh ulama, apakah malaikat Israfil peniup sangkakala itu mati, maka ini termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu seluruhnya berdasarkan firman Allah, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu termasuk malaikat maka akan mengalami kehancuran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali melalui pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Yusri dari Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya, Ustaz, bolehkah berkurban sapi 7 orang dan diantaranya ada orang tua saya yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan Ustaz. Perlu diketahui bahwa di dalam agama atau dinul Islam, ibadah itu aslinya ditujukan kepada yang hidup. Itu satu. Orang mati itu sudah gugur taklif alias tidak punya kewajiban untuk menunaikan ibadah. Makanya orang mati sudah tidak wajib sholat, artinya tidak perlu kita ganti sholatnya. Orang mati tidak perlu puasa lagi, tidak perlu kita ganti puasanya, kecuali kalau dulu hidup dia melakukan peninggalan atau meninggalkan puasa,
Maka di sini para ulama mengatakan boleh dipuasakan untuknya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyu. Siapa yang mati meninggalkan puasa, maka dipuasakan walinya. Nah, sekarang ini bagi orang-orang yang kurban, ya, itu hendaknya yang dikurbankan atau yang disembelihkan kurban itu yang hidup saja. Dan itu sudah mencakup keluarga kita yang meninggal dunia. Dan praktiknya Rasulullah SAW, padahal Khadijah meninggal dunia dan beberapa keluarganya ada yang meninggal dunia, tidak ada satupun Rasulullah SAW menyembelihkan kurban untuk keluarga yang wafat. Bahkan Rasulullah SAW setiap tahun kurban 2 kambing, 1 untuk dirinya, 1 untuk umatnya. Dirinya ditujukan untuk keluarganya, termasuk keluarga yang meninggal dunia. Bahkan Ali beberapa tahun itu menyandarkan kurbannya Rasulullah SAW, tidak pernah kurban sendiri. Oleh karena itu, kita ketika berkurban cukup atas nama kita, kita tujukan untuk keluarga kita yang hidup dan yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui via telepon. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Iya, dengan mau Ibu tanya. siapa, dari mana? Ibu dia di Jawa Tengah. Oh iya, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Iya. Begini, orang tua saya kan sudah meninggal. Nah, itu orang tua saya dulu itu kerja di bank konvensional. Terus hukum warisannya itu apa boleh diterima ke anak-anaknya. Karena kan orang tua saya itu bekerja di bank konvensional. Nah, terus kalau boleh itu dalilnya apa? Kalau nggak boleh itu dalilnya apa? Nah, kalau nggak boleh diterima warisannya itu dalilnya apa? Dan kalau boleh apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Perlu ditegaskan bahwa ahli waris, ini perlu diketahui bahwa ahli waris ketika mendapatkan dan membagi warisan itu tidak memandang dan tidak ada satu dalil pun si anak-anaknya dan juga ahli warisnya ini disuruh untuk mengorek hasilnya dari mana. Gitu. Yang ditanyakan min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, kata Rasulullah, dari mana harta itu dia dapat dan dikemanakan, itu yang mencari harta. Oleh karena itu hisab nanti yang ditanggungkan oleh Allah adalah kepada yang mencari harta itu. Min aina iktasaba, itu kalau tanya dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan? Oh, dari warisan. Ya sudah halal. Jadi si ahli waris tidak pernah dituntut baik eksplisit maupun implisit dari mana asal muasal harta warisan itu. Tetapi yang ditanyakan oleh Allah nanti min aina iktasaba, ya dari warisan. Min aina iktasaba, dari dagangan. Wa ila aina anfaqa, dibelanjakan untuk apa itu nanti. Oleh karena itu seorang ketika mendapatkan bagian dari warisan, maka statusnya kalau dibagikan sesuai dengan syariat maka halal. Tidak dianjurkan untuk menanyakan dari mana asal usul harta tersebut. Ini menunjukkan betapa pedih-perihnya orang yang mencari harta dengan cara yang haram, sementara nanti akhirnya dibuat untuk rebutan ahli warisnya, bancakan ahli warisnya, tidak memperdulikan dari mana asal usul harta tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan alhamdulillah kita berada di ujung kajian. Jadi mohon kepada Ustaz untuk memberikan kesimpulan pada kajian kajian siang pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara kajian dari pagi sampai menjelang siang dengan pembacaan kitab Sayyidul Khatir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, kebaikan usaha, dan juga
ilmu yang bermanfaat diberikan oleh Allah dari kajian ini. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Kita akhiri wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.